Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam hari ini tanggal 21 Maret 2023, senantiasa bersyukur kita kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Dan kita mari melangkah di jalannya Tuhan. Firman Tuhan katakan pada malam hari ini sebelum kita berbaring tidur, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Banyak jalan di dunia ini. Ada jalan sesat, ada jalan buntu, ada jalan lurus berbelok-belok, ada jalan mendaki. Tapi firman Tuhan katakan jalan Tuhan adalah jalan yang lurus. Jalan Tuhan jalan yang sempurna. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, hidup adalah sebuah pilihan. Jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah langkah, jangan sampai jalan kita sesat, tapi jalan kita menuju jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan membawakan sebuah pujian, jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Hanya dengan Yesus, jalan yang sempurna, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Dan itu hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Minggu lalu saya bersama rombongan masih di Israel. Pada waktu kami berjalan melalui jalan Via Dolorosa, karena kita mau menuju jalan Makam Kudus. Tapi di antara rombongan ada jalan yang sesat. Mereka keliru salah langkah karena tidak ikuti jalan kita. Ya, seringkali manusia itu begitu, berjalan tidak ikuti jalan yang benar, sehingga mereka tersesat. Akhirnya mereka tidak menyampai tujuannya. Demikian kehidupan kita. Kalau kita melangkah tidak sesuai dengan firman Tuhan, jalan kita menuju jalan yang sesat. Tapi mari kita melangkah di jalannya Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, belajar kita mau taat. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Kalau taat, selamat kita ada di dalam jalan yang benar. Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31, adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Mari kita mau melangkah di jalannya Tuhan, karena sumber kebenaran, sumber kehidupan ada di dalam Dia, Yesus Kristus. Oh, jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Haleluya. Sampai selamanya. Amin. Haleluya. Jalan dari Allah. Amin. Haleluya. Jalan yang sempurna. Amin. Haleluya. Yesus kehidupanku. Amin. Oh, sampai selamanya. Ya Tuhan.
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepada-Mu, dan kami mau memuji nama-Mu yang agung itu. Yesus, kehidupanku, haleluya, sampai aku masuk ke surga. Amin. Engkau Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku ini jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Yesus sumber satu-satunya kehidupan. Amin. Haleluya. Marilah kita semua berada di dalam jalan-Nya Tuhan. Setiap langkah hidup kita, mari kita selalu berdoa, minta pimpinan Tuhan. Yesus, kehidupanku, haleluya, sampai selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran. Ampuni Bapa semua dosa-dosaku Bapa. Sucikanlah hidupku oleh kuasa firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, sebab Tuhan senantiasa memimpin hidup kita. Kalau saya ingat waktu berapa saat yang lalu, minggu-minggu hari yang lalu, saya masih berada di Israel. Kalau saya tidak ikuti jalan yang benar, tidak mungkin bisa sampai ke Israel. Setiap apapun kita, kalau kita tidak tahu menggunakan GPS, ya, kehidupan kita sama. Kehidupan kita dasarnya firman Tuhan. Maka penting Bapak Ibu rajin baca Alkitab, dekatlah dengan Tuhan, supaya kita jalan tidak jalan yang sesat, tidak jalan yang keliru, tapi berada di jalan lurusnya Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 1 sampai 17. Biar hidup ini hari-hari kita isi dengan firman Tuhan. Keadaan dunia yang semakin kacau, masing-masing berada di jalannya sendiri. Seperti Yudas Iskariot berjalan di jalan sendiri. Semuanya kau berada di jalan sendiri, jalan sesat. Dalam kehidupan pergaulan sama. Kalau bergaul yang salah, sesat. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Amin. Saya mau baca Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan,
Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencomong mencari hikmat, tapi sia-sia. Sedangkan bagi orang yang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhlah orang bebal, karena pengetahuan tidak kudapati dari bibirnya. Mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik, tapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencomongkan korban tebusan, tapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tapi orang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ayat 17 yang terakhir. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tapi orang bijaksana bersabar. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di kitab Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Saya rutin bacakan firman Tuhan pagi malam, supaya jalan kita tidak jalan yang sesat. Sumber jalan kehidupan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Hanya di dalam Dia kebenaran firman Tuhan. Hidup ada sebuah pilihan, tapi jangan sampai saudara salah pilih. Jangan sampai salah langkah. Jalannya ada jalan dunia. Di dalam dunia ada jalan dunia, ada jalan yang menuju ke surga. Jalan Tuhan kalau kita lihat sih memang tidak gampang Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini jalan ikut Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7, jalannya sempit, ya. Ada dua jalan, jalan sempit, jalan yang lebar. Saya mau baca Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Di sini ada dua jalan. Jalan yang lebar, jalan yang sempit. Tapi jalan yang lebar memang banyak dilalui orang-orang yang menuju kepada kebinasan. Jalan dunia, jalan yang lebar. Tidak mau jalan-jalan sempit. Banyak orang yang tidak ikuti firman Tuhan. Ikuti pilihan sendiri. Ikuti kedagingannya. Memang ikut Yesus tidak mudah Bapak Ibu. Ikut Yesus ada pikul salib, ya, penyangkalan diri. Memang jalannya sempit, tapi jalan yang sempit akan menuju kepada kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Memang ikut jalan yang sempit itu tidak enak Bapak Ibu, ya. Ya, gitu firman Tuhan. Gak boleh mabok, gak boleh merokok. Bagi orang merokok, untuk stop merokok berat. Bagi orang sudah biasa mabok, berhenti mabok berat. Ya, ikuti dunia seperti itu. Banyak orang yang senang berbuat dosa, untuk berhenti berbuat dosa, berat, rasanya tidak enak. Maunya orang itu selalu hidup di dalam dosa. Selalu hidup di dalam jalan yang bengkok. Tapi firman Tuhan mengajar kita, mari kita mau berada di jalannya Tuhan. Kan Tuhan berfirman dalam kitab Hosea pasal 14 ayat yang ke-10, saya mau baca sebagai ayat terakhir. Siapa yang bijaksana, biarlah yang memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah yang mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tapi pemberontak tergelincir di situ. Amin. Orang pemberontak tidak berada di jalan-jalannya Tuhan. Susah diatur, saudara. Tapi jalan orang benar, ada jalan orang bijaksana. Dikatakan, siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya itu. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang lurus. Mari kita menjadikan diri kita orang bijaksana. 5 gadis yang bodoh sesuai dengan jalan sendiri. Akhirnya sesat jalan. Akhirnya dia menuju ke surga, pintu sudah tertutup. Tapi bagi gadis yang bijaksana, ikuti jalan Tuhan. Memang tidak mudah, tapi jalan yang bijak, jalan sesuai dengan firman Tuhan,
mendapatkan hidup kekal buat selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna, Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya. Amin, haleluya. Jalan dari Allah, Bapa, terima kasih. Jalan yang sempurna, Yesus kehidupanku, haleluya, sampai masuk ke surga. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita senantiasa berada di jalannya Tuhan, berjaga dan berdoa. Memang tidak mudah orang mau ikut jalannya Tuhan, tapi bagi Bapak Ibu Saudara sudah dipilih oleh Tuhan Yesus, mari kita ikuti jalannya Tuhan. Jalan yang sempurna, jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbangun tidur. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan ingat, jalan yang menuju ke surga, jalan yang sempit, dan ikuti firman Tuhan. Sampai kita berjumpa, masuk di dalam kerajaan surga, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.